Oke, ini adalah Rasdes, alternatif atau bisa dibilang pengganti dari Anydex ya. Yang buat kalian yang teriak sekarang ini Anydex berbayar, kalian sudah tidak perlu khawatir lagi. Di sini saya memberikan rekomendasi softwarenya yaitu Rasdes. Kenapa saya memberikan rekomendasi Rasdes ini? Ada beberapa alasan ya. Yang pertama, dia itu pastinya gratis dan bahkan open source. Lalu yang kedua itu di sini multi platform ya. Itu ada Windows, macOS, Linux, Android dan iOS gitu. Oke, terus selanjutnya tampilannya ya secara tampilan di sini mirip-mirip dengan Anydex ya. Terus selanjutnya yang keempat itu adalah kita bisa membuat server kita sendiri, yang artinya kita tidak menggunakan servernya Rasdes atau tidak menggunakan servernya seperti Anydex ya, yang kita servernya kan rata-rata berada di luar negeri gitu. Jadi kalau kalian punya komputer nganggur di kantor atau di tempat kalian bekerja, yaitu kalian bisa manfaatkan untuk membuat server Rasdes. Kenapa? Karena dengan adanya kita membuat server sendiri, itu bisa menghemat bandwidth dan bisa koneksi kita tuh bisa cepet gitu ya. Koneksi antar misalkan saya sebagai IT support, lalu uh, tim saya di luar daerah, misalkan di Semarang gitu, itu kita dia mau saya remote gitu, ya udah nanti remote itu ya melalui server kita, jadi nggak melalui ke server luar negeri. Karena sebenarnya ini Rasdes ini punya server sendiri juga ya, tapi dia semuanya berada di luar negeri, ada di Amerika dan saya lupa ya, pokoknya dia kurang lebih ada 4 server, yang artinya kita kalau koneksi kita mau koneksi ke klien kita atau teman kerja kita yang ada di wilayah Indonesia, ya kita harus ke server luar negeri dulu baru balik lagi ke si tujuan. Itu kan agak memakan bandwidth ya, terus udah gitu ya itu pastinya koneksi ke luar negeri jadi agak lambat gitu. Nah, itu alasan saya merekomendasikan Rasdes ini sebagai pengganti dari Anydex gitu, atau alternatifnya dari Anydex yang sekarang itu berbayar. Oke, di sini kalian kalau mau download tinggal masuk ke rasdes.com aja. Kalau kalian tidak sekalian bukan seorang IT support yang paham dengan server dan segala macam, ya udah kalian gunakan seperti biasa. Tapi kalau kalian sebagai IT support dan waduh keren juga nih, kayak menarik juga kita punya server buat nge-remote sendiri nih, ya udah kalian tinggal masuk sini ya. Di sini ada menu self host, kalian tinggal klik, nanti kalian masuk ke sini ya. Di sini ada dua program ya. Ada dua aplikasi yang harus kalian taruh di server kalian. Harus kalian create. Nanti di sini juga ada tutorialnya bagaimana cara-cara installnya ya. Di sini ada dari mulai install server Linux sampai server Windows-nya juga ada. Nah, di sini mudah sekali cara installnya. Di sini cukup jelas dan cukup lengkap ya. Kalian harus baca dengan detail ya, karena kalau enggak kalian bakal kebingungan nih. Nah, di sini ada dua aplikasi, HBBR dan HBBS. Nah, tapi ini kan apa? Jalannya menggunakan command prompt. Nah, saya nanti akan memberikan aplikasi dalam bentuk BAT ya. Jadi software, bukan software sebenarnya ya. Sebenarnya itu program script buat ngerunning si HBBR dan HBBS-nya ini, dan kalian bisa ngecek statusnya servernya, aplikasi servernya berjalan atau enggak gitu. Nanti saya berikan di kolom deskripsi ya. Ini manual booknya ya, bukan manual book sih sebenarnya, panduan kalian untuk membuat self hostnya seperti itu. Dan kalian juga bisa berkontribusi untuk Rasdes ini. Kalian bisa masuk ke GitHub-nya dari si Rasdes ini ya. Nah, sebenarnya ini fitur-fiturnya cukup lengkap ya. Jadi sebelumnya itu kalau saya baca-baca, dia itu uh, pernah membuat aplikasinya itu kayak kita tuh bisa meng-create user-user kita. Jadi ID-nya itu bisa di-custom sesuai dengan server kita gitu. Tapi semenjak di bulan Juli 2022 dia menutup program itu. Dan pada akhirnya memang ada, ya memang pengembang ini juga pastinya butuh dana ya untuk membuat aplikasi ini ya.
Jadi aplikasi ini nanti ada dua versi ya, ada yang open source dan ada yang pro. Di mana yang pro-nya itu pasti memiliki beberapa fitur yang tidak ada di aplikasi open source gitu. Tapi tidak masalah ya untuk kita-kita yang cuma kaum buat ngeremot-ngeremot doang. Ya udah nggak masalah, itu kita abaikan gitu. Yang penting kita sudah bisa self host nih gitu. Di sini banyak ya, kalau kalian ini, kalau kalian juga punya saran atau apa ya, kalian bisa masuk di sini. Nah, oh ya, ini juga ya tadi yang saya sebutkan ya. Dia free public servernya itu ada di Seoul, terus di Jerman ada dua, dan Finlandia satu, dan di USA ada satu. Nah, di sini ada speknya juga ya, spek servernya ya. Nah, ini kalau misalkan kalian ras ini dengan segini nih, kalau kalian punya banyak klien atau kalian punya banyak komputer yang harus di remote, ya ini bareng-bareng deh gitu, dipakainya bareng-bareng. Jadi nanti kalian berebutan space ya, berebutan bandwidth gitu kan, berebutan resource juga nih gitu kan, jadi lambat gitu ya. Jadi saran saya sih mendingan kalian create uh, self hostnya sendiri ya, itu tuh gampang banget, mudah banget kok. Saya bisa bantu. Kalau ada yang mau silakan tulis di kolom komentar aja. Oke. Oke, kita sekarang langsung aja ya masuk ke aplikasinya. Seperti apa sih tampilan aplikasinya? Nah, ini tampilan aplikasi Rasdes. Ini recent session adalah yang tadi barusan kalian remote. Di sini ada ready ya. Dan di sini kebetulan saya sudah membuat self host sendiri ya. Jadi kalau kalian mau tahu nih self hostnya udah dibikin sendiri atau belum sih? Nah, ini kalian klik di sini, lalu kalian klik about Rasdes. Nah, di sini sudah key dan hostnya sudah ada ya, sudah terisi. Berarti itu kalian sudah menggunakan server kalian sendiri. Itu yang kalian sudah setting di server, lalu nanti kalian ikuti aja step by stepnya. Nanti uh, kita settingnya di situ. Dan di sini statusnya sudah ready ya. Pastikan di status sudah ready. Dan jangan lupa juga, kalau misalkan kalian menggunakan mikrotik di kantor kalian, portnya juga harus dibuka ya. Jadi nanti ada di sini ada port berapa aja sih yang harus kalian buka gitu ya. Nah, di sini itu tadi saya baca portnya itu sebentar di installation. Nah, di sini ada port 21115 sampai 21119 untuk TCP. Nah, lalu untuk yang port di allow-nya yang untuk UDP di 21116 ini untuk UDP. Jadi kalian harus allow port itu, atau di DNS NAT-nya itu kalian arahkan ke server ke IP server kalian gitu. Kalau di kantor kalian menggunakan mikrotik terus atau firewall lain ya, ini port ini harus kalian allow dulu ya. Seperti itu. Oke, setelah itu ini saya sudah menggunakannya. Nah, ini tinggal saya konekin aja ya, kita coba ya. Di sini ada ID, ini ID kita, lalu password. Nah, kalau kalian sorot ini passwordnya kelihatan. Kalau kalian mau ganti passwordnya, tinggal kalian klik di sini aja, lalu set your own password. Jadi ini kalian passwordnya bisa kalian masukkan terserah kalian apa gitu ya. Ini lalu misalkan gini, kalian habis di remote sama IT kantor kalian, laptop kalian gitu kan. Lalu setelah itu kan IT kalian nih udah tahu nih passwordnya gitu, atau di remember sama dia gitu passwordnya. Kalian nggak mau si IT kantor kalian nih diam-diam remote komputer kalian, ya kalian tinggal klik di sini, lalu refresh random password. Nah, nanti passwordnya bakal berubah seperti ini. Nah, dia akan random akan membuat password baru, dan IT kalian nggak bisa secara diam-diam remote komputer kalian. Seperti itu. Lalu di sini juga settingannya banyak ya, ada audio outputnya, enable remote configuration modification, lalu ada enable direct IP access. Nah, jadi kalau kalian sama-sama satu kantor, tapi misalkan jaraknya jauh nih, kita ada di lantai 17, lalu mau kita remote ada di lantai 2. Nah, ini kalian kalau dengan IP yang sama ya kalian bisa langsung direct. Ini kalian kan coret ya, kalian tinggal klik aja, nanti dia langsung enable. Nah, di sini tinggal klik ini portnya berapa yang kalian setting ya. Nah, lalu di sini ada bahasanya. Nah, ini menariknya juga, di sini ada bahasa Indonesia juga. Gitu. Jadi cukup menarik ya.
aplikasi Rasdes ini. Lalu remote-nya gimana sih? Ya udah tinggal kalian konekin kayak gini, nanti diminta password, kalian masukin passwordnya, selesai. Nah, karena saya sudah coba remote ya, kita coba remote yang ini. Nah, ini tinggal kita tunggu aja. Nah, sudah seperti ini. Ini sama ya. Ada di sini transfer file, juga bisa transfer file. Terus di sini block user input juga. Jadi kalau kalian lagi remote, kalian nggak mau nih si user nih tiba-tiba ngemencet apa ya, kalian bisa blok aja dari user dari sini ya, kita bisa blok jadi dia nggak bisa ngetik tuh kalau kita lagi ngeremote. Jadi itu ini menarik ya. Jadi kalau kalian ini tinggal kalian masukin aja usernya. Lalu di sini saya masukin user saya aja di sini. Nah, ini saya kebetulan nge-remote server ya. Nah, ini lagi ya ngeriset ya. Nah, ini sudah. Jadi kalau itu kalian bisa juga chattingan di sini. Sama ya, mirip ya dengan Anydex ya. Nah, lihat. Langsung hai ya. Ini bisa loh. Ini mirip-mirip dengan Anydex karena koneksi pakai server lokal. Ya udah, koneksinya cepet. Oke. Nah, gitu aja. Tuh kan, keren kan ya. Ya, ini alternatifnya sih. Karena kebetulan saya juga menggunakan Anydex sebelumnya, lalu pas berbayar, waduh, saya harus nyari alternatif lain nih. Nah, ketemulah Rasdes ini, gitu. Oke, semoga video ini membantu kalian, baik itu kalian sebagai IT support atau freelance yang biasanya menggunakan Anydex atau TeamViewer sebagai tools kalian remote komputer klien. Sekarang tidak perlu khawatir kena pembatasan waktu remote dan sebagainya. Dengan adanya Rasdes ini bisa menjadi satu tools untuk kalian. Oke, sampai di sini videonya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.